الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kembali kita melanjutkan faedah seputar masalah al-hajr. Sebagaimana sudah disebutkan bahwa permasalahan ini pada zaman-zaman terakhir ini semakin banyak manusia yang jahil tentangnya, jahil tentang penerapan salaf dan bimbingan al-a'immah tentangnya, sehingga muncullah dalam penerapannya al-ifrat wat tafrid. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan jenis al-hajr al-masyru', yaitu jenis kedua, dan membaca beberapa aqwal a'immatus sunnah. Di antara mereka Imam Abu Ja'far Tabari, kemudian An-Nawawi, kemudian juga Al-Hafidh Al-Qurtubi, kemudian Al-Hafidh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Kita juga membaca pernyataan Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Di dalam sahihnya tersebut Al-Imam Al-Bukhari mengatakan dalam Kitabul Adab, Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan babu ma yajuzu minal hijran liman asa. Bab permasalahan-permasalahan yang dibolehkan untuk dihajar, diboikot bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar mensyarah dalam bab ini, beliau menyatakan arada bihadhihi tarjamah, Al-Imam Al-Bukhari menginginkan dengan peletakan bab ini bayana al-hijranil jaiz, penjelasan tentang jenis al-hajr yang dibolehkan. Lianna umuman nahyi makhsusun biman lam yakun lihajrihi sababun masyru'. Karena keumuman larangan menghajar seorang muslim yang sudah disebutkan pada jenis pertama, jenis al-hajr al-mamnu', jenis al-hajr yang dilarang. Karena kata beliau, kata Al-Hafidh, keumuman larangan terkait hajar makhsusun biman lam yakun lihajrihi sababun masyru'. Larangan itu bersifat khusus
untuk menghajar orang-orang yang tidak ada sebab atau alasan yang disyariatkan. Sudah kita sebutkan sebabnya apa? Urusan pribadi, urusan ketersinggungan pribadi, kemudian dia tidak berbicara, menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak memberi salam, tidak menjawab salamnya. Ini yang tidak dibolehkan. Urusan pribadi. Nah, ini pun sebenarnya jenis yang ini dirinci. Masih ada rincian-rinciannya. Namun secara global seperti itu. Kemudian Al-Hafidh melanjutkan. Fatabayyana huna as-sababul musawwigh lil hajr. Maka dalam hadis ini, dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari kemudian menyebutkan secara muallaq hadis Ka'ab bin Malik. Masih ingat antum hadis Ka'ab bin Malik yang tidak hadir dalam medan tempur Tabuk. Tidak hadir, tidak ikut serta dalam medan tempur Tabuk. Dan Ka'ab bin Malik bersama Bilal bin Murarah dan yang 3 orang semua totalnya jujur, sedih, bertobat. Perhatikan baik-baik. Ini banyak syubhat hari-hari ini. Banyak orang salah kaprah menerapkan ini, bukan hanya thalabatul ilm sighar. Bahkan sampai yang dinisbahkan kepadanya masyakhah. Sudah disebutkan kepadanya sebagai seorang syekh. Tabihu. Ka'ab bin Malik, Bilal bin Murarah saat tidak hadir dalam perang Tabuk, kemudian terdengar beritanya oleh Nabi SAW. Apakah Bilal membela diri? Apakah Ka'ab bin Malik membela diri atas kesalahannya? Sebagaimana para munafikin yang tidak ikut cari-cari alasan dan dibiarkan oleh Nabi. 3 orang ini jujur menyampaikan apa adanya dan bertobat pada Allah. Kata orang sekarang, sudah tobat, kenapa kok masih dihajar? Sudah tobat, kenapa masih disikapin? Tabihu ya ukhayya, ta'allam. Belajar Anda. La takun jahilan. Belajar. Menyampaikan apa adanya, sedih atas kesalahannya itu. Jujur. Tapi masih diperintahkan untuk dihajar, diboikot selama 50 hari, 50 malam. Tidak ada yang mengajak bicara. Semuanya melengos. Tidak ada yang mau senyum. Tidak ada yang memberi salam dan tidak ada yang mau menjawab salamnya. Perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan ada waktu beberapa hari ke depan kita akan membahas masalah ini lebih detail. Kemudian Al-Hafidh mengatakan, fatabayyana huna as-sababul musawwigh lil hajr. Maka jelas dalam bab ini dengan hadis yang disebutkan oleh beliau, sebab yang dengannya diizinkan dan dibenarkan al-hajr. Kata siapa ini? Al-Hafidh Ibnu Hajar. Wa huwa liman sadarat minhu ma'siyah. Yaitu hajar itu boleh diberlakukan, diterapkan bagi orang yang nampak darinya melakukan kemaksiatan. Nampak, terlihat melakukan kemaksiatan terang-terangan. Sembunyi tapi mengajak, merekrut orang untuk melakukan kemaksiatan seperti yang dia lakukan. Mempromosikan melalui medsos. Enggak terang-terangan di pasar, enggak terang-terangan di jalan, enggak, tapi melalui medsos. Ketahuan ini fulan ini biangnya. Melalui surat menyurat.
mengajak, mempromosikan, memperindah-indah kemaksiatan, melobi dengan kata-katanya yang indah. Maka kata Al-Hafidz, qala rahimahullah, fayasughu liman ittala'a 'alaiha minhu hajruhu 'alaiha liyakuffa anha. Maka dibenarkan, dibolehkan bagi barang siapa yang mengetahui kemaksiatan yang dilakukan oleh si fulan tadi, boleh baginya untuk menghajar dengan sebab kemaksiatan tersebut agar dia berhenti dari kemaksiatannya. Ini dalam kitab Fathul Bari, jilid ke-10 halaman 497. Wa hadzal amr qarrarahu ghairu wahid minal ulama. Perkara ini ditetapkan oleh para ulama, bukan hanya satu. Kal Khattabi rahimahullah, sebagaimana Imam Al-Khattabi qala fi kitabih Ma'alimis Sunan, jilid 5 halaman 9. Mu'alliqan ala qissati Ka'ab, di mana beliau memberi komentar terhadap kisah yang menimpa Ka'ab bin Malik. Qala fihi minal ilm, dalam peristiwa atau hadis Ka'ab bin Malik ini ada beberapa ilmu, antara lain anna tahrimal hijrah bainal muslimin akthar min thalathin innama huwa fima yakunu bainahuma min qibali atabin wa mawjidatin aw li taqsirin fi huquqil ishrah wa nahwiha. Di antara ilmu yang bisa dipetik dari kisah Ka'ab bin Malik adalah bahwasanya pengharaman hajar atau baikot antar sesama muslimin lebih dari 3 hari hanyalah apabila hal itu dalam perkara yang diantara mereka atau diantara kedua hamba muslim ini ada problem, dikarenakan emosi, dikarenakan salah satu pihak tidak menunaikan hak saudaranya dalam hubungan sosial kemasyarakatan atau yang semisalnya. Ini yang nggak boleh. Kenapa ya akhirnya sudah sebulan nggak menyapa dengan si fulan? Ya dia pernah janji beli barang dari ana, ternyata tidak dibayar secara lengkap. Bas karena itu antum tidak saling tegur sapa. Kenapa ya akhi antum dengan si fulan sudah hampir 2 bulan atau sudah lebih dari 15 hari tidak saling memberi salam? Ya karena dia memukul waladi, anak-anak, tanpa ada kesalahan anak-anak. Ya subhanallah. Nah, hajar yang seperti ini yang tercela. Qala rahimahullah, duna ma kana min dzalika fi haqqid din. Yang dimaksud dengan larangan itu bukan dalam perkara yang itu adalah hak agama. Terkait urusan akidah, urusan manhaj, urusan ibadah, hukum-hukum syariat. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hijrata ahli al-ahwa wal bid'ati daimatun ala marril awqat wal azmani ma lam tadhhar minhu at-taubatu war ruju'u ilal haqqi. Karena sesungguhnya al-hajr terhadap ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu dan para pelaku bid'ah, daimatun, terus kontinu berkesenambungan sepanjang masa dan sepanjang zaman. Kata siapa ini? Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alimis Sunan. Tapi bukan ucapan ustaz, bukan ucapan intabihu ya talabatul ilm, isma'u ta'allamu. Belajar. Ini muncul fitnah gara-gara banyak yang jahil tentang perkara ini.
selama, kata Imam Al-Khattabi, hajar itu tetap berlaku dan diterapkan kepada si fulan dan si illan ketika terkait urusan agama, urusan akidah, urusan manhaj. Mempermainkan manhaj, mempermainkan dalil-dalil. Sampai benar-benar nampak adanya taubat dan rujuk kepada kebenaran. Qala ma lam tadhhar minhum at-taubah war ruju' ila al-haq. Ini semua berlaku selama mereka atau belum nampak dari mereka taubat dan rujuk kepada kebenaran. Maka walhamdulillah ulama mengajarkan penerapan al-hajar pada tempatnya sesuai porsinya. Terjadi di banyak tempat di ma'had kita, di beberapa ma'had lain, di beberapa kota lain. Ashabul masyakil, ashabus syubuhat, dalam keadaan kita memberi waktu kepadanya, dalam keadaan kita memberi kesempatan kepadanya untuk mendengarkan nasihat, masih kita panggil, ya fulan, ana dengar antum mengucapkan begini. Ala tattaqillah, bahwa ucapan antum ini batil ya akhi. Ini adalah syubhah. Inti dengan ini yukhalif ad-dalil wa yukhalif al-manhaj. Ya Ustaz, jazakallah khair ini. Antum enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu, Ustaz tidak enggak cerita. Sekali muncul berapa bulan lagi, syubhat lagi. Nasehatin lagi. Antum enggak ada yang tahu. Alhamdulillah tidak langsung dihajar. Nasihat lagi. Ya fulan. Sampai pada saatnya asatidzah melihat mafsadah orang ini kalau dibiarkan dan tidak dijelaskan kepada ikhwan berbahaya terhadap keselamatan akidah dan manhaj at-tullab wal ikhwah. Di saat itu syariat menyatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Upaya menyelamatkan orang atau komunitas atau diri sendiri dari sebuah efek negatif dalam syariat Islam harus lebih dikedepankan dibandingkan mempertahankan hal yang positif. Jalan di atas kaidah, jangan pakai perasaan ya akhi. Hancur antum kalau pakai perasaan. Jalan di atas kaidah. Kaidah ini syar'iyyah, Rabbuna Jalla wa Ala yang menurunkannya. Kalau antum mengedepankan logika, perasaan, perkawanan, kabilahnya, atau kedaerahannya, hancur antum. Ajilan au ajilan. Hancur. Lambat maupun cepat hancur. Karena dengan itu antum sudah mengikuti hawa nafsu. Qala wa minas sunnati aidha ma jaa fi sahihaini an Abdullah bin Mughaffal. Di antara dalil yang menunjukkan tentang penerapan hajar. Antum masih ingat kan peristiwa Ka'ab bin Malik? Baca baik-baik, di situ banyak fawaid ilmiah. Ana yakin hadis ini sering disampaikan oleh asatidzah di berbagai majlis, di berbagai daurah. Ulama kita mengulang-ulang dalam berbagai karya mereka. Ambil pelajaran. Adalah hadis Abdullah bin Mughaffal yang di dalam As-Sahihain. Annahu ra'a rajulan yakhzifu. Bahwasanya beliau Abdullah bin Mughaffal melihat seorang pria sedang bermain-main dengan al-khadhf. Al-khadhf itu sejenis katepel. Ya. Faqala lahu, maka Abdullah bin Mughaffal menasehatinya. La takhdhif, jangan kamu lakukan permainan ini dengan alat tersebut, al-khadhf. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadhf. Subhanallah. Qala fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadhf. Sesungguhnya Nabi telah melarang dari perbuatan ini, al-khadhf tersebut. Main ketepel.
au kana yakrahul khadhf. Dalam riwayat lain Rasulullah sangat tidak suka dengan al-khadhf. Wa qala innahu la yusadu bihi saydun wa la yunka bihi aduun. Walakinnaha qad taksiru sinna wa tafqa'ul 'aina. Sesungguhnya al-khadhf ini tidak mampu untuk menangkap hewan buruan, melumpuhkan hewan buruan. Ketapel dengan batu. Ya. Wala yunka bihi aduun. Dan tidak mampu juga untuk mematahkan atau mengalahkan lawan dengan alat ini. Maksud Nabi ini alat permainan sia-sia. Kalau mau berlatih itu pedang, tombak, panah. Walakinnaha qad taksir sin. Tetapi alat ini bisa mematahkan gigi. Maksudnya apa? Melukai seorang hamba dengan permainan ini. Membawa doror. Wa tafqa'ul 'ain, dan bisa mencederakan mata. Sudah disampaikan nasihat. Syufu bagaimana salaf, bagaimana sahabat. Kalau diterapkan caranya sahabat di zaman ini, di tengah kejahilan yang melanda umat, fitnah besar bisa terjadi. Yang sampai Syekhuna Rabi mengatakan, wallahi law ra'ana salaf laqalu innana du'afa. Kalau salaf melihat kita cara bersikap, menyikapi kemungkaran, menyikapi bid'ah dan ahlul bid'ah, batil wa ahlul batil, mereka akan mengatakan kita ini du'afa. Kita ini orang-orang yang lemah. Tapi bersama itu, kita sudah menunjukkan, mengambil sikap-sikap yang mungkin kalau salaf melihat kita menganggap iman kita ini lemah. Proses, musyawarah, nasihat, majlis lagi, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, majlis mulai ba'dal isya jam 8 sampai jam 1 malam, nanti besok lagi. Hah? Kita akan dinyatakan sebagai du'afa ayyuhal ikhwah. Ya, memang kita du'afa imanan, kita du'afa aqidatan, kita du'afa akhlaqan, kita du'afa ilman, du'afa syaja'atan. Kalau yang menampakkan syaja'ah ada, tapi ngawur, ekstrim, tanpa berjalan di atas qawaid ma'rufah. Qala thumma ra'ahu ba'da dzalika yakhdhifu. Kemudian Abdullah bin Mughaffal masih melihat pria tadi yang sudah dinasehatin dan disampaikan hadis Nabi, masih saja main alat tersebut. Faqala lahu. Tidak dibiarkan, tidak kemudian terserah. Urusan dia, sudah nyampaikan nasihat. Bukan masalah itunya. Abdullah bin Mughaffal saat menasehati menyampaikan hadis. Qala Rasulullah. Bukan ra'yunya dia. Bukan enggak mau ikut pendapatnya. Abdullah bin Mughaffal menyampaikan sebuah hukum berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil khadhf wa anta takhdhif. Aku sudah melarang kamu, atau aku telah menyampaikan kepada kamu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan ini, permainan ini, tapi kamu tetap melakukannya. La ukallimuka kadza wa kadza. Sungguh aku tidak akan mengajak bicara kamu lagi dalam waktu yang cukup panjang. Dalam riwayat yang disebutkan abadan. Bukan urusan pribadi, bukan. Bukan karena dia menolak, ya akhi ini sebaiknya tijarahnya antum begini, atau antum kalau buat rumah begini, tapi nggak didengerin nasihatnya. Bukan karena itu. Masalahnya nasihat yang mengandung hukum itu disandarkan kepada qaulin Nabi. Yang Allah menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu.
Nah, qala di dalam lafzul Bukhari, dan itu dalam lafzul Bukhari, dalam lafzul Muslim disebutkan la ukallimuka abadan. Semisal ini datang dari sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ibnu Umar ketika menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna ahadukum imra'atahu minal masjid. Jangan ada seorang di antara kalian yang melarang istrinya untuk datang ke masjid jika dia meminta izin atau mereka meminta izin. Anak putra dari Abdullah bin Umar, putranya sendiri menyatakan, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah aku akan larang para istri kita. Apakah Ibnu Umar diam hanya mengelus dada? Ibnu Umar menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tamna'u nisa'akum al-masajid idza sta'dzanakum ilaiha. Ibnu Umar menyatakan, sami'tu Rasulullah mengatakan, jangan kalian melarang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid kalau mereka meminta izin. Tiba-tiba putranya mengatakan, wallahi lanamna'hunna. Hadis Nabi itu ada harganya, ada nilainya. Seorang muslim yang benar-benar keislamannya akan menghormati hadis Nabi. Begitu pertama mendengar, dia akan memuliakannya. Maka Abdullah ibn Umar disebutkan oleh rawi, nama putranya tadi adalah Bilal bin Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعت سبه مثله قط. Maka Abdullah bin Umar mencela, mencaci anaknya ini tadi dengan celaan yang sangat dahsyat. Belum pernah, kata rawi ini tadi, aku mendengar Abdullah bin Umar mencaci seperti caciannya pada hari itu. Ini hajar. Ini hajar. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa beliau tidak mengajak bicara anaknya sampai meninggal dunia. Hakadha din. Marahnya karena din. Tidak jarang terjadi di zaman ini seorang berpisah, bermusuhan, berkawan bukan karena din. Bukan karena manhaj. Karena ketersinggungan pribadi. Merembet sampai ke urusan manhajnya. Urusan pribadi. Urusan muamalah. Urusan tijarah. Sampai menyentuh sendi-sendi manhajnya. Dan dia menjual manhajnya. Urusan anak. Urusan rumah. Urusan suami istri. Terjadi perceraian. Berlanjut perceraian rumah tangga ini. Sampai pada perceraian manhaj. Mahakadha ya ukhayya. Mahakadha ya muslim. Betapa murahnya bagi anda itu manhaj dan akidah. Dan itu jenis al-hajar yang dilarang kalau karena urusan pribadi. Haram. Mamnu' mazmum. Qala al-allama an-Nawawi fihi hijran ahlil bid'ah wal fusuq wa munabidhi as-sunnati ma'al ilm. Dalam hadis ini Abdullah ibn Mughaffal, Nawawi dalam syarahnya mengatakan ada syariat al-hajr terhadap ahlul bid'ah, ini yang pertama, wa ahlul fusuq, para pelaku kefasikan, dan munabidhi as-sunnah, orang-orang yang mencampakkan sunnah dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah sunnah. Dalam keadaan sudah sampai dalil kepadanya. Wa annahu yajuz hijranuhu daiman. Dan bahwasanya boleh memboikot orang yang seperti itu tadi selama-lamanya. Ila an mata. Siapa yang mengatakan ini? Nawawi. Siapa tadi yang mengatakan sebelumnya? Al-Khattabi.
Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah dan yang lainnya, a'immatus sunnah daiman ala marril awqati waz zaman. Bukan ini hanya cerita dulu. Salaf yang menerapkan, kalau zaman ini enggak. Ya subhanallah. Apa dasarnya dia mengucapkan ini atas nama agama Allah? Memberlakukan syariat dan tidak memberlakukannya di waktu yang lain. Qala wan nahyu 'anil hijran fawqa 3 ayyam innama huwa fi man hajara li hadhi nafsihi wa ma'ayishid dunya. Sementara kata beliau larangan al-hajr lebih dari 3 hari hanyalah itu berlaku bagi orang-orang yang melakukan hajr, memboikot saudaranya karena urusan-urusan pribadinya atau urusan ma'isyah dunia, persaingan-persaingan bisnis dan yang semisalnya. Wa mahlul bid'ah wa nahwuhum, sementara ahlul bid'ah dan yang sejenis dengan mereka, fahijranuhum daiman, maka memboikot mereka, hukum menghajar mereka adalah daiman, selama-lamanya. Wa hadzal hadis mimma yu'ayyiduhu ma'a nadhairihi lahu ka hadits Ka'ab bin Malik wa ghairihi. Hadis ini ya hadis Abdullah bin Mughaffal, mimma yu'ayyiduhu adalah di antara dalil yang menguatkan hukum tersebut, hukum hajar daiman, dan bahwasanya itu adalah masyru', dan hadis-hadis lain yang semisalnya seperti hadis Ka'ab bin Malik dan hadis-hadis yang lainnya. Semisal ini juga diucapkan oleh Hafidz dalam syarahnya di Fathul Bari jilid ke-9 halaman 608. Kalau Nawawi dalam syarah Muslim jilid 13 atau juz 13 halaman 106. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita tahu bahwa dalil-dalil Al-Quran was sunnah mencontohkan tentang al-hajr, perlu kita ketahui bahwa mewujudkan al-hajr pada tempatnya berdasarkan ilmu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah tahqiqun lil'ubudiyyati lillah jalla wa'ala. Bagian dari upaya mewujudkan ubudiyah kita kepada Allah. Seperti kita melakukan sholat, ubudiyah kepada Allah. Seperti kita melakukan puasa Ramadan, ubudiyah. Kenapa? Karena sholat diperintahkan, puasa Ramadan diperintahkan. Nah, demikian al-hajr. Dalil-dalil Al-Quran sudah kita pelajari tentang masyru'iyat al-hajr. Kenapa? Dengan ini kita tahu bahwa al-hajr itu adalah ibadah. Kita punya prinsip yang sudah pernah kita pelajari dalam pelajaran akidah, bahwa kullu ma amarahullah ibadahu al-amala bih fahuwa ibadah. Seluruh yang Allah perintahkan hambanya untuk melakukannya itu adalah ibadah. Ini prinsip. Seluruh amalan yang Allah menjanjikan pahala, ganjaran, ajr, itu adalah ibadah. Seluruh amalan yang Allah mengatakan bahwa Dia senang kepada amalan dan pelakunya, itu adalah ibadah. Oleh karena itu Syekhul Islam memberi ta'rif ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Ibadah itu adalah, kata Syekhul Islam, disimpulkan dari berbagai dalil, adalah sebuah nama yang bersifat universal, meliputi setiap ucapan atau perbuatan yang dicintai Allah dan diridainya,
baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang zahir, yang nampak, terlihat dan terdengar, maupun yang bersifat batin. Dan al-hajr adalah salah satu amalan yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulnya, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap berbagai kasus di zamannya, diamalkan oleh para sahabat di zaman mereka hidup, diterapkan oleh para at-tabi'un, a'immatut tabi'in, diterapkan oleh a'immat atba'it tabi'in ila yaumina hadza. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara dalil kita baca sebagiannya yang menunjukkan tentang disyariatkannya al-hajr adalah yang telah lalu dari surat Hud ayat 113. Allah mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian ini berkawan, berloyal terhadap orang-orang yang berbuat kezaliman. Nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Yang berbuat kezaliman dengan kekufuran, berbuat kezaliman dengan bid'ah, berbuat kezaliman dengan maksiat. Nah, tunjukkan bahwa Anda tidak melakukan tarkanu ilaihim. Bahwa Anda tidak melakukan ar-rukun ilaihim. Dengan apa? Dengan sikap, dengan wajah yang tidak suka dan menjauh darinya. Nah, kemudian ayat yang berikutnya dalam surat Nisa ayat 140. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh kata Allah telah diturunkan kepada kalian di dalam kitab ini sebuah syariat, yaitu jika kalian mendengar ayat-ayat Allah, syariat Allah, yukfaru biha, dikufuri, tidak mau diimani, wa yustahza'u biha, dan diperolok-olok, dipermainkan, ditertawakan, dijadikan bahan gurauan. Fala taq'udu ma'ahum, jangan sekali-kali kalian duduk bersama mereka sampai mereka berbincang dalam pembahasan yang lainnya. Innakum idzam misluhum. Kalau kalian duduk dengan mereka, di majlis mereka, di seminar mereka, di masjidnya mereka, kalian sama seperti mereka. Loh, Anda tidak melakukannya, Anda diam. Iya, kalian tidak menghajar mereka, tidak keluar dari majlis itu, duduk di sana. Kata Allah, idzan apa? Antum misluhum atau innakum idzan misluhum. Innakum idzan misluhum. Kenapa? Karena tidak melakukan hajar. Duduk santai. Nah, di sana. Ya akhi, Anda tidak ada kepentingan sama dia, sama orang yang itu. Ada orang suka istihza terhadap din, istihza terhadap sunnah, istihza terhadap hadis Nabi. Nah, kok antum mana lihat berjalan sama dia, semobil dengannya? Anak cuma urusan dunia sama dia. Urusan dagang. Masya Allah. Sementara Allah memerintahkan kepada Anda untuk menghajar orang-orang seperti itu. Berarti dunia lebih berharga bagi Anda dibandingkan urusan agama. Qala al-'allama al-Qurtubi fil Jami', yani tafsir, idza thabata tajannubu ashabil ma'asi
kama bayyana fatajannubu ahlil bid'ah wal ahwa'i aula. Jika telah kokoh hukum kewajiban menjauhi para pelaku kemaksiatan sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, maka hukum menjauhi ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu lebih wajib. Nah, enggak kok ya akhi, tolonglah Ustaz, yang ditahdzir itu adalah orang-orang yang benar-benar terpengaruh menerima dana bantuan dari Ihya Turas dan terpengaruh secara fikrahnya. Kalau yang sekedar menerima bantuan, tolonglah Ustaz, jangan ditahdzir. Barakallahu fiik. Tidakkah Anda tahu bahwasanya al-hajr, sebagaimana semoga nanti bisa dijelaskan, diberlakukan kepada pelaku bid'ah dan orang-orang yang duduk bersama mereka, berjalan bersama mereka. Antum tahu bahwa Ihya Turas adalah di atas manhaj Khawarij, tapi uangnya Anda mau? Anda tetap berkawan dengan mereka? Hakadha manhaj salaf? Hakadha ya ayyuhad doktor? Begini Anda belajar di jamiah? Ini yang Anda dapatkan? Kemudian Anda mengaku sebagai orang yang berada di atas manhaj salaf. Wallahi as-salaf bari'un minka. Dari penisbatan diri Anda kepada manhaj salaf. Perhatikan baik-baik pada dua ayat yang telah kita baca. Kalimat wala tarkanu. Bukankah itu larangan dari Allah? Hah? Nahi? Nahyun. Bukan berita, nahi minallah tabaraka wa ta'ala. Bukankah juga dalam ayat yang berikutnya dalam surat An-Nisa, qauluhu fala taq'udu ma'ahum. Bukankah ini juga larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Naam, jawabannya ini adalah larangan. Dan ketika Anda dilarang untuk berkawan dengan mereka, Allah mengatakan wala tarkanu ilaihi ilal ladzina zalamu. Di ayat yang lainnya Allah melarang untuk Anda bermajlis dengan mereka. Larangan dari Allah. Berarti Allah meminta kepada Anda, memerintahkan Anda untuk menghajar. Meminta kepada Anda untuk apa? Al-hajar. Loh, itu isinya larangan, bukan perintah. Naam. Bukankah kita belajar bahwa an-nahyu an syai' huwa amrun bididdihi. Bahwa larangan terhadap suatu perkara dalam kaidah fikih itu di waktu yang sama adalah perintah untuk melakukan yang sebaliknya. Kalau Anda dilarang duduk, berarti Anda diminta untuk berdiri. Kalau Anda dilarang untuk bersama dengan mereka, berarti Anda diperintah untuk menjauh dari mereka. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Wasbiru ayyuhat talabah. Kita akan mempelajari ini bab demi bab. Wasbiru, dan fahami dengan baik. Suatu saat antum akan membutuhkan kepada ilmu yang sekarang kita pelajari ini dari a'immah untuk antum praktekkan dan untuk menjawab syubhat-syubhat yang beredar di zaman ini. Hadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.